Bencana alam yang terjadi di permukaan bumi beraneka ragam. Bagaimana cara kita menanggulangi bencana alam tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Eka Nurul Hidayati, Guru Geografi SMA Negeri 1 Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penanggulangan bencana alam yang meliputi 1. Prinsip penanggulangan bencana alam 2. Tahap penanggulangan bencana alam 3. Penanggulangan bencana alam melalui pendidikan, kearifan lokal, dan teknologi modern. Prinsip penanggulangan bencana alam yang pertama adalah harus cepat dan tepat. Penanggulangan bencana alam harus cepat dan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat kejadian. Nggak boleh terlambat ataupun lemot kayak gitu. Jika penanganan bencana alam ini lambat, maka dapat mengakibatkan kerugian korban harta benda maupun jiwa. Prinsip yang kedua adalah prioritas. Kita harus membuat skala prioritas mana yang harus lebih diutamakan. Misalnya kita prioritaskan pada lansia dan anak-anak terlebih dahulu untuk menangani korban bencana. Prinsip yang ketiga adalah koordinasi dan keterpaduan. Nah ini nih, baik Pemda maupun pemerintah pusat sebaiknya diadakan langkah-langkah koordinasi bersama dan saling terpadu. Masyarakat pun diupayakan untuk saling mendukung sehingga semua sektor saling terpadu, bahu-membahu, dan berkaitan. Prinsip selanjutnya adalah transparan dan akuntabilitas. Penanganan bencana alam tidak bisa main-main, terutama penggunaan dana tanggap darurat bencana harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara etik maupun secara hukum. Prinsip selanjutnya adalah kemitraan. Penanggulangan bencana butuh melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, misalnya LSM, maupun masyarakat, harus ikut andil di dalamnya. Prinsip selanjutnya adalah pemberdayaan. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami karakteristik bencana, untuk mengatasi besarnya kerugian dengan berbagai macam cara, misalnya mengadakan pelatihan pendidikan kebencanaan meliputi sosialisasi, adaptasi, dan mitigasi bencana. Yang kedelapan adalah non-diskriminasi. Jadi saat bencana kita tidak boleh membeda-bedakan korban baik secara fisik maupun secara sara. Dan prinsip yang terakhir adalah non-proletisi. Dalam bencana alam, baik sebelum maupun sesudah kejadian, dilarang untuk menyebarkan ajaran agama maupun kepercayaan pada orang yang sudah punya keyakinan ataupun punya agama. Tahap penanggulangan bencana alam. Ada 3 tahap, yaitu 1. Tahap pencegahan 2. Tahap tanggap darurat 3. Tahap rehabilitasi. Pada tahap pencegahan bencana alam dimaksudkan adalah tindakan preventif sebelum terjadinya bencana. Memang tidak ada satu manusia pun yang mengetahui terlebih dahulu kapan bencana terjadi. Tapi setidaknya kita bisa melakukan tindakan preventif, misalnya saat musim penghujan, sebaiknya kita harus membersihkan sanitasi di lingkungan sekitar untuk mencegah banjir, kemudian melakukan reboisasi, dan mungkin diadakan pemetaan jalur evakuasi dan sebagainya. Pada tahap tanggap darurat adalah hal yang paling penting untuk menyelamatkan korban. Penanganan korban saat evakuasi, pemberian bantuan logistik, persiapan dana tanggap darurat bencana, pembangunan infrastruktur sementara yang memadai untuk pengungsi dan sebagainya. Tahap yang ketiga adalah tahap rehabilitasi. Berdasarkan peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam atau BNPB nomor 11 tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ataupun masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Pada kegiatan rehabilitasi meliputi beberapa kegiatan, antara lain perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan misalnya rumah, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi, budaya, dan sebagainya. Penanggulangan bencana alam dapat dilakukan melalui pendidikan, kearifan lokal, maupun teknologi modern. Kesimpulannya adalah, itulah beberapa prinsip, tahapan, serta penanggulangan bencana alam. Kita memang tidak dapat memprediksi kapan bencana itu terjadi, di mana dan menimpa pada siapa. Namun kita bisa melakukan tindakan preventif sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Kita bisa belajar dari kejadian-kejadian bencana sebelumnya. Mari mengedukasi bencana pada siapa saja, guna memperkecil terjadinya korban. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komentar yang membangun guna perbaikan video selanjutnya. Sekian dari video dari saya. Terima kasih. Salam sehat selalu.